Oke, kita lanjutkan ke pembahasan nomor 12 ya, halaman 80. Di sini jika barisan X itu adalah barisan yang tak terbatas, maka terdapat suatu subbarisan ya, XNK sedemikian sehingga limit dari 1/XNK ini sama dengan 0 gitu. Nah, kalau kalian nih ya, diingat kembali yang teorema subbarisan monoton ya kan, jika X itu adalah barisan bilangan real, maka terdapat suatu subbarisan yang monoton itu, ya kan? Terus kemudian ini yang jadi pertanyaannya adalah ini, terdapat suatu subbarisan XNK ini kan sedemikian sehingga limit dari 1/XNK ini sama dengan 0 ya. Apakah yang dimaksud di sini itu subbarisan yang monoton naik ataukah subbarisan yang monoton turun yang berlaku demikian itu, ataukah keduanya tuh ya. Sehingga nanti kita coba cek untuk yang monoton naik dan monoton turun gitu ya kan. Ya gimana di sini ya, kita mulai ya. Di sini diketahui kalau barisan X itu adalah barisan yang tak terbatas. Diketahui barisan X atau ini ya, XN itu tak terbatas. Artinya apa? Kalau terbatas kan mutlak XN-nya itu kurang dari atau sama dengan M, ya kan? Berarti nanti kalau tak terbatas artinya itu berarti nanti mutlak XN-nya itu lebih dari ya kan? Nah, gimana artinya? Kalau kemarin terdapat berarti kalau tak terbatas untuk setiap ya. Untuk setiap M yang lebih besar dari 0 terdapat N0 elemen dari bilangan asli ya kan. Sedemikian sehingga mutlak XN0 tertentu kan ini lebih dari M itu ya. Definisi dari yang tak terbatas. Diketahui ini artinya ini terdapat suatu subbarisan ini. Terus gimana? Karena apa ya? Yaudah, yang tadi ditulis saja ya, berdasarkan teorema apa? Subbarisan monoton ya. Subbarisan monoton bilangnya gimana? Jika X adalah barisan bilangan real ya, maka terdapat suatu subbarisan yang monoton. Nah, di sini monoton itu bisa monoton naik ataupun monoton turun. Itu nanti kita bagi, guys. Nah, terus gimana? Berarti kalau ini ya, berarti terdapat subbarisan yang monoton ya. Nah, subbarisannya nanti gimana? Kalau barisan X itu tak terbatas, berarti subbarisannya gimana? Tak terbatas juga kan? Ya kan? Karena ini ya, XN tak terbatas, barisannya itu tak terbatas, maka subbarisannya pun demikian. Maka XNK ya, atau ini saya tulis gini juga bisa, terdapat suatu subbarisan dalam kurung XNK gini ya, yang monoton, maka XNK juga tidak terbatas. Nah, terus kita cek untuk yang ini, dia monoton naik. Untuk yang case pertama, yaitu jika ini ya, berarti kan udah ada subbarisannya ya. Jika XNK-nya ini
Jika ini adalah barisan, maka terdapat subbarisan yang monoton. Jika subbarisannya ini monoton naik ya. Monoton naik dan tidak terbatas. Maka gimana? XN1 dengan XN2 besaran yang mana? Semakin ke kanan nilainya semakin, kalau monoton naik lebih besar ya, lebih besar atau sama dengan. Maka XN1 ini kurang dari atau sama dengan XN2 kurang dari atau sama, dan seterusnya ini. Nah, karena di sini dia tidak terbatas, maka di sini saya kasih titik-titik gitu. Ya kan? Nah, kemudian di sini dia kan tidak terbatas. Artinya apa sih? Ini kan, berarti perhatikan, kita di sini mengambil kan untuk semua M yang lebih besar dari 0 itu. Jadi misal diambil M-nya berapa? M-nya sama dengan 1, ya kan? Terdapat N1 elemen dari bilangan asli, ya. Sedemikian sehingga nanti mutlak XN1 ini lebih dari 1. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini dia kan monoton naik ya. Berarti nanti untuk mutlak XN2 ini M-nya bisa lebih dari ya, lebih dari yang 1 ini. Misal diambil M sama dengan 2. Terdapat N2 elemen dari bilangan asli, sedemikian sehingga mutlak XN2 ini lebih dari 2. Dan seterusnya. Misal diambil M-nya adalah K. Terdapat NK elemen dari bilangan asli, sedemikian sehingga mutlak XNK ini lebih dari K. Itu. Nah, ini kan XN1, mutlak XN1 itu lebih dari 1, mutlak XN2 itu lebih dari 2, dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini ya, dia kan monoton naik ya, maka XN1 kan kurang dari atau sama dengan XN2, kurang dari atau sama dengan, dan seterusnya. Berarti ini menuju ke tak hingga ya, positif tak hingga ya, gitu. Dan ini seterusnya. Tuh. Nah, dari sini kita peroleh ini, sehingga diperoleh ini ya, mutlak XNK ya kan, ini lebih besar dari K, dimana K nya itu kan adalah M kan, M nya ini lebih dari 0 ini ya, sehingga ini bisa kita tuliskan 0 kurang dari K kurang dari mutlak XNK gitu. Atau kita bisa tuliskan ya, 0 itu kurang dari 1 per mutlak XNK kurang dari 1 per K itu. Ya kan, kita udah dapat ini. Coba untuk yang case kedua ya, kalau dia monoton turun nanti gimana? Case yang kedua, case 2, jika subbarisannya ini monoton turun dan tidak terbatas. Oh, ini ada maka ya. Maka XN1 berarti kalau monoton turun gimana? XN1 ini lebih dari atau sama dengan XN2 lebih dari atau sama dengan, dan seterusnya. Ini kan tak terbatas, maka sini kasih titik-titik itu. Nah, di sini kan dia monoton turun, berarti semakin ke
kanan dia nilainya semakin kecil ya, atau ini sama dengannya kan, ini. Berarti ini nanti menuju ke mana? Ke negatif tak hingga kan? Ini kan dia tidak terbatas. Kita nggak tahu sampai polnya itu sampai berapa. Nah, itu. Berarti kan dia menuju ke negatif tak hingga itu. Tetapi kalau kita mutlakkan ya, berarti yang paling besar yang apa? Yang bagian kanan kan di sini. Kalau kita mutlakkan loh ya kan? Berarti mutlak xn1 ini apanya mutlak xn2? Tandanya jadi gimana? Jadi semakin ke kanan, kalau dimutlakan kan dia semakin besar kan? Berarti ini tandanya berubah ya, kurang dari atau sama dengan. Mutlak xn1 itu kurang dari atau sama dengan mutlak xn2. Kurang dari, nah seterusnya mutlak xnk dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini semakin ke kanan dia menuju ke mana? Plus tak hingga kan? Itu. Nah, perhatikan ya. Nah, di sini kan dia tak terbatas ya kan? Berarti kan definisinya ini. Kita ambil. Ini sama dengan yang ini. Misal diambil ya. Diambil M-nya itu adalah sama dengan 1, maka terdapat N1 elemen dari bilangan asli, sedemikian sehingga mutlak xn1 ini lebih dari 1. Tuh. Terus kemudian misal diambil ya, M-nya adalah 2, terdapat N2 elemen dari bilangan asli, sedemikian sehingga mutlak xn 2 ini lebih dari 2 dan seterusnya itu. Nah, kemudian misal diambil M-nya adalah sama dengan K, terdapat NK elemen dari bilangan asli, sedemikian sehingga mutlak XNK ini lebih dari K dan seterusnya itu. Sehingga di sini kita peroleh ini kan, sehingga diperoleh K ini lebih kecil dari mutlak XNK, dan K itu kan M ya, M itu lebih dari 0, berarti ini. Atau kita peroleh 0 kurang dari 1 per mutlak XNK kurang dari 1 per K. Nah, ternyata dia walaupun monoton naik ataupun monoton turun ya, dia sama-sama memperoleh ini 0 kurang dari 1 per mutlak XNK kurang dari 1 per K itu. Dah, saya balik ya. Nah, ini silakan kalau mau dicatat, tapi tetap ini ya, diperhatiin dulu, dipelajari. Nah, nanti ketika kalian nyatet jadi lebih enak gitu. Baik case 1 atau yang monoton naik itu ya, dan case 2 juga jangan baik nih. Dari case 1 dan case 2 diperoleh 0 kurang dari 1 per mutlak XNK ya, kurang dari 1 per K. Nah, kita limitkan ya. Limitkannya ini mendekati ke tak hingga. Jadi, limit 0 dengan K mendekati tak hingga, tetap ya dia 0 karena konstan. Nah, ini kurang dari limit dari barisan 1 per ini ya, X mutlak XNK. Nih, kurang dari limit 1 per K. Nah, K-nya kan dia mendekati ke tak hingga, sehingga limit dari 1 per K ini dia konvergen ke 0 sama dengan 0 itu. Nah, dengan teorema Apit berarti diperoleh kalau limit ini adalah sama dengan 0 itu. Dengan teorema Apit
diperoleh limit mutlak XNK ini sama dengan 0 gitu. Atau kalau mau ditulis ini juga bisa, mutlak XNK konvergen ke 0 itu. Nah Bu, tadi kan kita diminta untuk menunjukkan ini apa? Ini ya, akan ditunjukkan kalau limit 1/xnk ini sama dengan 0, bukan yang ini. Terus gimana? Nah, berarti kan kita udah dapat ini ya kan? Nah, mau menunjukkan ke sini. Nah, kalau gitu berarti kita ambil ya, diambil sebarang ya kan, kalau mau pembuktian limit kan seperti itu ya, diambil sebarang epsilon lebih dari 0. Nah, karena ini kan berarti udah ada ya kan, karena 1 per barisan ini ya, barisan dari subbarisan ya ini ya. Nah ini kan, nah karena ini berarti yang terdapat K-nya itu kan berarti udah dijamin, karena kita udah punya mutlak dari 1 per ini ya, limit dari 1 per mutlak SNK itu sama dengan 0, berarti K-nya udah dijamin tuh. Maka terdapat K elemen dari bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n yang lebih besar atau sama dengan K ini berlaku gimana? Mutlak 1 per mutlak XNK dikurangi dia 0 ya, X-nya ini kurang dari epsilon. Nah ini itu kan bisa kita tuliskan 1 per mutlak ini ya, XNK ini kurang dari epsilon. Atau ini kita bisa tuliskan apa, 1 per, ini mutlaknya saya buka ya, jadi XNK ini kurang dari epsilon, atau mutlak 1 per negatif XNK ini kurang dari epsilon. Dan kita tahu kan, dan kita tahu gini tulisannya, dan kita tahu bahwa mutlak 1 per negatif XNK ini sama dengan 1 per, ini sama-sama mutlak ya, XNK tuh, sehingga mutlak 1 per XNK ini kurang dari epsilon. Atau kita bisa tuliskan 1 per XNK dikurangi 0, mutlaknya ini kurang dari epsilon. Nah, ini dengan kata lain kita bisa tuliskan apa? Ini ya, barisan dari XNK ini konvergen ke 0. Udah terbukti itu. Toh kalau mau ditulis limit seperti ini. Dah selesai. Itu ketutupan. Oh maaf ya. Nah ini tuh ya. Nah silakan kalian pahami terlebih dahulu, kemudian baru kalian catat. Dah. Oke, kita nanti lanjut ke materi barisan Cauchy. Selesai ya.